Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Muhammad Sofyan. Di video kali ini saya akan membahas materi matematika kelas 7 SMP, yaitu tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum kita masuk ke topik utama, kita perlu tahu apa itu perbandingan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah menemukan hal-hal tentang membandingkan sesuatu. Misalnya ketika nilai ujian dibagikan. Biasanya, momen membandingkan ini selalu berlangsung. Mulai dari penasaran dan bertanya kepada teman berapa nilai yang mereka peroleh. Bila kita tahu nilai mereka lebih tinggi daripada kita, pasti kita akan merasa sedih dan juga kecewa. Dan bertanya-tanya kenapa. Masalahnya, apa sih perbandingan itu? Bagaimana cara membandingkan yang benar? Dan apa saja jenis-jenis perbandingan? Misalnya, nilai ujian Yodi 80 dan nilai ujian Rian 60. Dari keterangan ini, kita dapat membandingkan data-data yang ada, yaitu nilai ujian Yodi 20 poin lebih besar dari Rian. Hal ini didapat dari perhitungan 80 dikurang 60 sama dengan 20. Nilai ujian Yodi 4/3 kali lebih besar daripada Rian. Hal ini didapat dari perhitungan 80/60 sama dengan 4/3. Dalam melakukan perbandingan, ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, samakan satuan. Yang kedua, buat ke bentuk paling sederhana. Dalam membandingkan dua besaran dengan cara menghitung hasil bagi, besaran-besaran tersebut harus merupakan besaran yang sejenis. Contoh, panjang pensil Ani 3/4 kali berat badan Yudi. Menurutmu, apakah ini merupakan suatu perbandingan? Jawabannya adalah bukan. Hal ini salah karena panjang pensil berada dalam satuan sentimeter, sementara berat Yudi dalam satuan kilogram. Jadi kasus ini bukanlah menyatakan perbandingan. Lalu contoh perbandingan yang benar seperti apa? Contoh, panjang penggaris Ani panjangnya 15 cm dan panjang penggaris Yudi 30 cm. Berapakah perbandingan penggaris mereka? Perbandingan penggaris Ani dengan penggaris Yudi adalah 15/30 sama dengan 1/2. Jadi, perbandingan penggaris mereka adalah 1/2. Apakah ini merupakan suatu perbandingan? Ya, tentu saja ini merupakan suatu perbandingan, karena perbandingan ini memenuhi syarat yang tadi. Ketika melakukan perbandingan, pastikan hasil bagi kedua besaran suatu bilangan harus dalam bentuk yang paling sederhana. Contoh, kakak mempunyai uang 150.000, sementara adik mempunyai uang 50.000. Berapakah perbandingan uang mereka? Perbandingan uang kakak dengan uang adik adalah 150.000 per 50.000. Kita dapat membagi 0 sehingga hasilnya menjadi 15/5. Kalau kalian jawab sampai 15/5, jawaban kalian belum tepat. Karena sesuai dengan syarat yang kedua, dalam membandingkan, buat ke dalam bentuk yang paling sederhana. 15/5 masih bisa disederhanakan menjadi 3/1. Sehingga perbandingan uang kakak dan adik adalah 3/1. Dari kasus-kasus tadi dapat diambil kesimpulan bahwa perbandingan adalah usaha membandingkan dua objek atau lebih dengan memenuhi syarat. Yang pertama, samakan satuan. Yang kedua, buat ke bentuk paling sederhana. Tanda hubung perbandingan dapat dibuat dalam bentuk pecahan A/B dan pembagian A/B. Kedua bentuk ini sama-sama menyatakan perbandingan A/B. Setelah kalian paham tentang perbandingan, sekarang kita masuk ke perbandingan senilai.
Perhatikan contoh berikut. Misalnya, terdapat himpunan-himpunan bilangan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. B sama dengan 10, 20, 30, 40, 50. Himpunan A menyatakan waktu tempuh dalam satuan detik dan himpunan B menyatakan jarak tempuh dalam satuan kilometer. Apa sih hubungan antara himpunan A dengan himpunan B? Jadi, kita dapat mengaitkan waktu tempuh sejauh jarak yang ditempuh. Maka, kita dapat memperoleh data sebagai berikut. 1 detik sejauh 10 km, 2 detik sejauh 20 km, 3 detik sejauh 30 km, 4 detik sejauh 40 km, dan 5 detik sejauh 50 km. Apabila data ini kita buat ke dalam bentuk tabel, maka hasilnya akan seperti pada gambar. Jika kalian lihat pada gambar, waktu tempuhnya semakin meningkat, dan jarak tempuhnya juga semakin meningkat. Apabila data ini kita bentuk ke dalam grafik koordinat kartesius, maka hasilnya akan seperti pada gambar. Bentuk grafik perbandingan senilai, kurvanya berbentuk garis lurus dan melalui titik 0,0. Dari kasus tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa perbandingan senilai, semakin tinggi nilai yang satu atau A, maka akan semakin tinggi juga nilai B-nya. Atau, bila kita menyederhanakan, misal ada variabel X dan variabel Y. Ketika nilai X itu naik, maka nilai Y juga akan naik. Begitupun sebaliknya. Ketika nilai X turun, maka Y akan turun. Sekarang perhatikan kembali tabel yang tadi. Misal waktu tempuh kita anggap sebagai X dan jarak tempuh sebagai Y. Kemudian kita peroleh datanya untuk waktu tempuh X1, X2, sampai Xn. Untuk jarak tempuh Y1, Y2, sampai Yn. Dalam perbandingan senilai, perbandingan ini berbanding lurus. Seperti yang digambarkan pada anak panah. Sehingga kita dapat merumuskan perbandingan senilai X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Bagaimana, mudah bukan mempelajari perbandingan senilai? Sekarang kita ke perbandingan berbalik nilai. Perhatikan contoh berikut ya. Misalnya ada seorang peternak mempunyai 150 ekor sapi, 1 ikat rumput dihabiskan dalam waktu 1 hari. Itu artinya apabila peternak tersebut mempunyai 150 ekor sapi, pakan ternak habis dalam waktu 1 hari. 75 ekor sapi, pakan ternak habis dalam waktu 2 hari. 50 ekor sapi, pakan ternak habis dalam waktu 3 hari. 30 ekor sapi, pakan ternak habis dalam waktu 5 hari. Dan 25 ekor sapi, pakan ternak habis dalam waktu 6 hari. Jika dibuat dalam bentuk tabel, maka hasilnya akan terlihat seperti pada gambar. Jika kalian lihat, semakin sedikit jumlah sapi, maka waktu yang diperlukan untuk menghabiskan pakan ternak akan semakin bertambah. Apabila data tadi kita olah ke dalam bentuk grafik koordinat kartesius, maka hasilnya akan menjadi seperti pada gambar. Grafik pada perbandingan berbalik nilai, kurvanya berbentuk garis lengkung. Dari kasus tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perbandingan senilai, semakin tinggi nilai yang satu atau A, maka akan semakin rendah nilai B-nya. Atau, bila kita sederhanakan, misal variabel X dan variabel Y. Ketika nilai X naik, maka nilai Y akan turun. Begitupun sebaliknya, ketika nilai X turun, maka nilai Y akan naik. Perhatikan kembali tabel yang tadi. Misal banyak sapi adalah variabel X dan waktu variabel Y. Maka data-datanya diperoleh banyak sapi X1, X2 sampai Xn, waktu Y1, Y2 sampai Yn. Pada perbandingan berbalik nilai, perbandingannya berbanding terbalik dan digambarkan oleh anak panah berikut. Sehingga kita dapat merumuskan perbandingan berbalik nilai
X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Jadi, kalau perbandingan senilai Y1 per Y2, maka di perbandingan berbalik nilai, karena ini berbanding terbalik, Y-nya ditukar posisinya menjadi Y2 per Y1. Bagaimana mudah bukan mempelajari perbandingan berbalik nilai? Tadi kita sudah membahas konsep perbandingan bersama-sama, perbandingan senilai, dan juga perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi perbandingan senilai dan berbalik nilai, yuk kita kerjakan latihan soal berikut. Soal yang pertama, sebuah mobil membutuhkan 4 liter bensin untuk perjalanan sejauh 72 km. Berapa bensin yang dibutuhkan jika mobil itu akan menempuh perjalanan 54 km? Penyelesaiannya, 4 liter sama dengan 72 km. Lalu untuk menempuh jarak 54 km, kita misalkan bensin yang dibutuhkan adalah X liter, sehingga X liter sama dengan 54 km. Nah, soal nomor 1 ini, menurut kalian perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Ya, betul sekali. Ini merupakan perbandingan senilai. Kenapa? Coba kalian lihat. Ketika mobil menempuh jarak 72 km, mobil tersebut membutuhkan 4 liter bensin. Ketika jarak mobil tersebut semakin pendek, atau semakin dekat, atau berkurang, maka bensin yang dibutuhkan juga akan berkurang. Sehingga kita menggunakan rumus perbandingan senilai, yaitu X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Kita substitusi nilai X dan Y-nya menjadi 4 per X sama dengan 72 per 54. Untuk menyelesaikan bentuk pecahan ini dengan cara mengali silang. Sehingga X sama dengan 4 kali 54 per 72 sama dengan 3. Jadi, bensin yang dibutuhkan jika mobil menempuh perjalanan 54 km adalah 3 liter. Kita kembali lagi ke soal. Soal nomor 2. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 24 orang dalam waktu 30 hari. Jika pekerjaan tersebut diselesaikan oleh 20 orang, berapa lama waktu yang diperlukan? Penyelesaiannya, 24 orang sama dengan 30 hari. Jika orang yang bekerja 20 orang, berapa hari bisa diselesaikan? Di sini kita anggap sebagai X hari, sehingga 20 orang sama dengan X hari. Coba kalian lihat. Ini merupakan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Ya, ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Coba kalian lihat, suatu pekerjaan dikerjakan oleh 24 orang akan selesai dalam waktu 30 hari. Jika orangnya berkurang, otomatis waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut akan semakin bertambah. Sehingga kita menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai, yaitu X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Kita substitusi nilai X dan Y-nya. Jadi, 24 per 20 sama dengan X per 30. Untuk menyelesaikan pecahan ini, caranya dengan mengali silang. Sehingga X sama dengan 24 dikali 30 per 20 sama dengan 36. Jadi, waktu yang diperlukan apabila pekerjaan diselesaikan oleh 20 orang adalah 36 hari. Nah, bagaimana? Seru kan belajar perbandingan senilai dan berbalik nilai? Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.